saya Sulaiman Maulidana dengan NIM 3040210024. Di sini saya akan memaparkan presentasi yang berjudul Sejarah Daulah Abbasiyah di Baghdad yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bedo Santoso, MT, PhD. Pembentukan pemerintahan. Sejak Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi, 99 sampai 101 Hijriah. Khalifah ke-8 dari Daulah Umayyah naik tahta telah muncul gerakan oposisi yang hendak menumbuhkan daulah tersebut yang dipimpin oleh Al bin Abdullah, cucu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi dari kelompok Sunni. Kelompok Sunni dan kelompok Syiah menjalin kerjasama dengan orang-orang Persia baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Tujuan aliansi adalah menegakkan kepemimpinan Bani Hashim dengan merebutnya dari tangan Bani Umayyah. Mereka melantik dan menyebar para propagandis, yaitu ada dua. Yang pertama, Al-Musyawah. Tema ini sangat menarik di kalangan Muslim non-Arab yang selama ini dianaktirikan oleh Daulah Umayyah baik secara politik, sosial, dan ekonomi. Dan yang kedua, Al-Islah, artinya kembali kepada ajaran Al-Quran dan Hadis. Tema ini menarik di kalangan banyak ulama Sunni karena mereka melihat para khalifah Daulah Umayyah telah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan demikian, Marwan bin Muhammad yang sebagai khalifah terakhir Daulah Umayyah terbunuh, sehingga resmilah berdirinya Daulah Abbasiyah. Periodisasi Daulah Abbasiyah. 1. Periode integrasi ditandai dengan besarnya pengaruh Persia yang dikenal sebagai masa kejayaan Daulah Abbasiyah. 2. Periode disintegrasi yang ditandai dengan besarnya tekanan Turki yang dikenal sebagai masa kemunduran Daulah Abbasiyah. 3. Bani Buwayhi yang ditandai dengan adanya tekanan Bani Buwayhi terdapat pemerintahan Daulah Abbasiyah pada masa kemundurannya. Masa perkembangan pemerintahan. 1. Abdul Abbas Al-Saffah 750 sampai 754 Masehi, 133 sampai 137 Hijriah. Sebagai khalifah pertama Daulah Abbasiyah melakukan tindakan menggunakan pemuka-pemuka Daulah Umayyah untuk jamuan makan malam, membongkar semua kuburan khalifah Daulah Umayyah kecuali kuburan Umar bin Aziz, kemudian membakarnya. Ada 3 orang khalifah yang paling berjasa membangun Daulah Abbasiyah, yaitu 1. Abu Ja'far al-Mansur 754 sampai 775 Masehi. 2. Harun al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi. 3. Al-Makmum 813 sampai 833 Masehi. Abu Ja'far al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, 137 sampai 159 Hijriah, di mana pemerintahan ini Daulah Abbasiyah mulai mengalami perkembangan. Setelah beliau memerintah selama 22 tahun, dia meninggalkan Daulah Abbasiyah dalam keadaan kokoh, mantap, megah, dan agung serta mempesona. Langkah pertama yang dilakukan Khalifah Al-Mansur setelah diangkat menjadi khalifah adalah menciptakan stabilitas pemerintahannya. Sebab di atas pemerintahannya yang stabil lah pembangunan dapat dilaksanakan. Untuk terciptanya stabilitas tersebut, beliau menghadapi pemberontakan dan kerusuhan-kerusuhan. A. Memajukan ekonomi. B. Menghadapi pemberontakan Abdullah bin Ali dan Soleh bin Ali. C. Menghadapi pemberontakan golongan Syiah. D. Membangun kota Baghdad. E. Menghadapi kekuatan Abu Muslim. F. Mendirikan pusat kajian ilmu pengetahuan. G. Masa kejayaan pemerintah dan kemajuan ilmu pengetahuan. Peranan orang Persia dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Umayyah
satu berkuasa. Orang-orang Persia dianaktirikan baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Oleh sebab itu, mereka berpihak kepada Bani Abbas di saat Bani Abbas ingin menumbangkan Daulah Umayyah. Setelah Daulah Umayyah ditumbang dan Bani Abbasiyah berdiri, maka Bani Abbasiyah menjadikan orang Persia sebagai tulang punggung pemerintahan. Peran orang Persia dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah dimulai sejak masa pemerintah Khalifah Abu Abbasiyah al-Syafa, karena Khalid bin Barmaki dipercaya menduduki jabatan Menteri Keuangan oleh Khalifah al-Syafa. Kemudian sehabis itu diangkat menjadi gubernur di Tabaristan. Selanjutnya pada masa pemerintahan Al-Mansur, peranan orang-orang Persia semakin meningkat karena Khalifah Al-Mansur mengangkat Khalid bin Barmaki menjadi wazir, Perdana Menteri. Ketika Khalifah Al-Mahdi, anak Al-Mansur, menduduki jabatan khalifah menggantikan ayahnya, maka dia pun mempercayakan wazirnya kepada anak Khalid bin Barmaki, yaitu Yahya bin Khalid. Selain itu, sumbangan bangsa Persia dalam memajukan pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah mempersembahkan istana-istana yang mereka bangun di Baghdad Timur karena mereka telah menjadi hartawan yang kaya. Ada satu istana yang dibangun oleh Wazir Jafar yang diberi nama Istana Jafarin, yang disumbangkan kepada Khalifah Harun al-Rasyid dalam kedudukannya sebagai khalifah. Peran yang dimainkan oleh orang-orang Persia ini mengalami penurunan dan bahkan kehancurannya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim. Saudara Al-Makmum, ibunya berasal dari Turki, yang memerintah sesudah Al-Makmum. Penyebabnya karena mereka tidak menyetujui Al-Mu'tasim diangkat menjadi khalifah. Sesudah Al-Makmum, malahan mereka mengusulkan anak Al-Makmum bernama Abbas diangkat menjadi khalifah. Masa kemunduran Daulah Abbasiyah dan faktor-faktornya. Periode disintegrasi ditandai dengan menurunnya kekuasaan khalifah di bidang politik karena dilanda perpecahan. Akibat itu, semua khalifah Abbasiyah yang lemah meminta bantuan kepada dinasti yang kuat di daerah untuk mengatasi tekanan sultan yang telah terlebih dahulu masuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Faktor-faktornya ialah 1. Tekanan orang Turki, 2. Tekanan Turki Saljuk, 3. Ketidakmampuan para khalifah, 4. Rasa tidak puas rakyat terhadap pemerintah tekanan Bani Buwaini, 5. Luasnya wilayah kekuasaan dan lemahnya ekonomi khalifah, persaingan Sunni Syiah, serangan Mongol dan kehancuran Baghdad 1258 Masehi. Bangsa Mongol ialah komunitas suku yang tinggal di Asia Tenggara, di antara Danau Baikal dan Pegunungan Atlani, yang merupakan anak gunung yang berpusat di antara Rusia dan Cina. Adapun bangsa Mongol adalah bagian dari bangsa Tarta. Bangsa Mongol melakukan invasi ke berbagai bangsa, merampas dan merampok. Mereka mendatangi kota-kota yang ada di sekelilingnya untuk melakukan kekerasan dan kecurangan. Invasi yang dilakukan tidak bertujuan untuk menyebarkan akidah, pemikiran, atau peradaban mereka, melainkan untuk melakukan kerusakan semata-mata. Bangsa Mongol berasal dari seorang tokoh terkemuka bernama Alanja Khan. Ia mempunyai 2 orang putra yang bernama Tarta dan Mongol. Serangan bangsa Mongol. Genghis Khan sebagai pemimpin bangsa Mongol pada waktu itu dianggap sebagai manusia penakluk terbesar dan terkuat, sehingga wajar saja bangsa Mongol sebagai kekuatan raksasa yang paling ditakuti. Genghis Khan telah berhasil
membina 10.000 prajurit terlatih yang cerdas dan tanggap. Kekuatan yang telah terhimpun itu mulai dikerahkannya untuk melakukan serangan demi serangan. Di antaranya ditunjukkan kepada 1. Bangsa Mongol berusaha untuk menguasai Cina, yakni pada tahun 1215 Masehi. Dapat menduduki Peking, ibu kota Cina saat itu, sekarang Beijing. Setelah itu, ia mencoba mengkonsentrasikan perhatiannya ke sebelah barat, wilayah yang dihuni oleh umat Islam. 2. Genghis Khan mengadakan kontak dagang dengan pihak Khawarazm sebagai usaha mengenali situasi dan kondisi kekuasaan Islam di Asia Tengah. 3. Pada tahun 1220, Genghis Khan bersama pasukannya datang ke Bukhara untuk melakukan serangan dari Bukhara. Genghis Khan melanjutkan serangannya ke Samarkand pada tahun 1220 Masehi terhadap kekuatan Khawarizm. 4. Pasukan Genghis Khan terus melakukan serangan-serangan dan penaklukan ke kota-kota Hunji, Nisabur, Mazindahan, Rai, Bamazan, Qazwin, Azerbaijan, dan Tigris. Kehancuran Khilafah. Setelah bangsa Mongol berhasil menghancurkan beberapa negara dari wilayah Islam, mereka berharap dapat menguasai Baghdad dan memusnahkan Daulah Abbasiyah. Untuk memenuhi ambisinya, dia mengirim surat kepada Khalifah Al-Muqtasim yang berisi tekanan agar dia menghancurkan benteng-benteng pertahanan, menimbun parit-parit jebakan, serta menyerahkan kekuasaan kepada Hulagu Khan. Khalifah Al-Muqtasim menolak semua tuntutan itu dan menyatakan siap untuk menangkal serangan Hulagu Khan. Dengan jatuhnya kota Baghdad ke tangan Mongol, hancurlah kekuasaan Bani Abbas bersamaan dengan hancurnya berbagai peninggalan ilmu dan peradaban Islam yang luhur yang pernah dibangun oleh para khalifah. Para sejarawan menggambarkan bahwa dengan runtuhnya Baghdad sebagai ibu kota negara Islam merupakan lembaran sejarah yang sangat menyedihkan dan menyakitkan sepanjang sejarah Islam. Bahkan mereka menyebutkan bahwa dalam perjalanan sejarah tidak ada peristiwa yang lebih buruk dan menyakitkan hati selain daripada peristiwa runtuhnya kota Baghdad. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.